Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Denesa dari kelas 12 Multimedia 1. Di sini saya akan menceritakan atau men-storytelling legenda Sang Kuryang atau sering disebut juga dengan Takuban Perahu. Selamat menyaksikan. Legenda Sang Kuryang atau Takuban Perahu bermula dari kayangan, di mana diceritakan ada sepasang dewa dan dewi yang dihukum menjadi hewan dan menjalani masa hukumannya di bumi. Sang dewa menjelma menjadi seekor anjing jantan bernama Si Tumeng. Sedangkan sang dewi menjadi seekor babi hutan yang bernama Celeng Wayung Hyang. Suatu ketika, seorang raja bernama Sungging Perbangkara pergi berburu. Di tengah hutan, raja ingin membuang air kecil. Lalu, sang raja membuang air kencing pada batok kelapa. Setelah itu, datanglah si Celeng Wayung Hyang yang kehausan dan meminumnya. Seketika, babi hutan betina itu hamil dan melahirkan seorang putri cantik. Raja Sungging Perbangkara yang menemukan bayi itu lantas membawanya pulang ke keraton. Putri itu kemudian diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Sehingga banyak raja yang menginginkannya untuk menjadi suami dari si Dayang Sumbi. Namun, semua lamaran ditolak Dayang Sumbi, hingga membuat para raja berperang karenanya. Dayang Sumbi kemudian memilih untuk mengasingkan diri dan hidup di hutan dengan ditemani anjingnya yang bernama Si Tumeng. Suatu hari, saat sedang asyik menenun, tepat kainnya itu jatuh, dan ia malas untuk mengambilnya. Dayang Sumbi lalu berujar di dalam hati kecilnya, siapapun yang dapat mengambil tempat dari kainnya tersebut, jika dia laki-laki, akan kujadikan dia suami. Dan jika dia perempuan, akan kujadikan adikku. Ternyata, Si Tumeng lah yang mengambil tempat kain itu. Dayang Sumbi pun terkejut dan mengingat perkataan yang telah dia ucapkan di dalam hatinya tadi. Dayang Sumbi pun memenuhi sumpahnya dan menjadikan anjing itu sebagai suaminya. Dari pernikahannya dengan Si Tumeng, Dayang Sumbi melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Seiring berjalannya waktu, Sang Kuryang beranjak menjadi anak laki-laki dewasa yang sangat tampan. Lalu, Sang Kuryang mendapatkan tugas dari ibunya untuk berburu rusa. Sang Kuryang pun pergi ke hutan ditemani Si Tumeng. Setelah lama menunggu, ia melihat seekor babi hutan yang gemuk. Sang Kuryang segera menyuruh Si Tumeng untuk mengejar babi hutan tersebut, yang ternyata adalah Celeng Wayung Hyang. Karena itu, Si Tumeng enggan menjalankan perintah. Hal itu membuat Sang Kuryang kesal dan mengancam dengan anak panahnya. Secara tidak sengaja, anak panah itu terlepas dari Sang Kuryang dan membunuh Si Tumeng. Dengan kebingungan, Sang Kuryang pun berbohong kepada ibunya bahwasannya hewan berburunya itu adalah tubuh rusa. Padahal yang diburunya itu adalah Si Tumeng yang telah dibunuhnya, yaitu ayahnya sendiri. Lalu Sang Kuryang pun pulang dan menemui Dayang Sumbi, lalu memberikan hasil berburunya kepada ibunya. Ibunya sangat senang sekali. Namun, beberapa hari kemudian ibunya baru menyadari bahwa kemana Si Tumeng berada. Ibu pun menanyakan keberadaan Si Tumeng kepada Sang Kuryang. Di manakah Sang Kuryang?
Lalu Sang Kuryang menanyakan, saya di sini Bu. Ibu menanyakan kembali, apakah kamu melihat si Tumang? Lalu Sang Kuryang menjawab dengan rasa bersalah. Dia menjawab bahwasannya daging yang kemarin dimasak adalah daging si Tumang. Ibu pun kesal dan marah atas perbuatan dari anaknya tersebut. Tanpa berpikir panjang, ibunya langsung memukul Sang Kuryang dengan menggunakan sendok, sehingga membuat benturan yang mengakibatkan berdarah kepada kepalanya. Lalu, raja pun melihat bahwasannya Sang Kuryang terluka. Dayang Sumbi pun diusir dari kerajaan. Selama diusir dalam kerajaan, Dayang Sumbi mengasingkan diri lagi di hutan. Setelah beberapa tahun, Sang Kuryang tumbuh beranjak dewasa. Lalu Sang Kuryang pun berburu ke hutan. Tanpa sengaja, Sang Kuryang pun menemukan Dayang Sumbi dengan wajahnya yang berubah menjadi seorang gadis yang cantik. Tanpa diketahui, Dayang Sumbi pun juga terpanah melihat Sang Kuryang. Sang Kuryang pun jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Lalu, Dayang Sumbi dibawa oleh Sang Kuryang menuju ke keraton. Saat duduk-duduk bersama Sang Kuryang, Dayang Sumbi pun melihat goresan luka yang berada di kepalanya. Lalu Dayang Sumbi pun menyadari bahwasanya Sang Kuryang adalah anaknya. Lalu Dayang Sumbi pun memikirkan bagaimana caranya agar pernikahan antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi tidak berlangsung. Dengan rasa kecil hati, Dayang Sumbi pun memberitahu kepada Sang Kuryang bahwasannya apabila Sang Kuryang ingin menikahi Dayang Sumbi harus memiliki syarat. Sang Kuryang pun menjawab, aku akan memenuhi apapun syaratnya asalkan aku bisa menikah dengan Dayang Sumbi. Lalu Dayang Sumbi pun memikirkan bagaimana caranya supaya Sang Kuryang anaknya tersebut tidak dapat menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun mengiyakan bahwasanya syarat untuk menikahinya adalah membuat perahu yang besar dengan waktu 1 malam sebelum terbit fajar. Sang Kuryang pun merasa mampu dengan syarat yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Lalu, Sang Kuryang pun bergegas menuju bendungan yang terlihat sangat luas. Di situ Sang Kuryang memanggil para jin untuk membantunya membuat perahu yang sangat besar untuk menaungi bendungan tersebut. Dengan kekuatan yang dia lakukan, dengan Sang Kuryang dan jin yang telah membuat perahu tersebut yang terengah-engah, sepukulnya jam 3 pagi, Sang Kuryang pun mulai kebingungan karena perahu yang dibuatnya belum selesai. Sampai pada akhirnya, Sang Kuryang pun tidak dapat menyelesaikan perahu tersebut. Lalu, Dayang Sumbi pun mengatakan bahwasanya syarat yang diinginkannya tidak terpenuhi. Maka dari itu, Sang Kuryang pun kesal dengan apa yang telah diucapkan Dayang Sumbi. Lalu Sang Kuryang pun menanyakan, ada apa denganmu? Siapakah dirimu sebenarnya? Dayang Sumbi pun mengatakan bahwasanya aku ini adalah ibumu dan kamu adalah anakku. Sang Kuryang pun terlihat sangat marah dengan apa yang diucapkan oleh Dayang Sumbi. Rasa kesal pun itu membuat Sang Kuryang menerjang perahu yang telah dibuatnya, sehingga sekarang menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Sekian legenda Sang Kuryang
dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.